Bab 281, semua orang bertemu dan menuju ke Longyuan. Nama, Sistem Super, Kultivasi satu klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang, mendengar perkataan Luo Chen, bajak laut keempat daerah selatan yang terjatuh ke tanah memerah, matanya melotot ke arah Luo Chen, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Keempat saudara mereka semuanya kuat di ranah Grandmaster bawaan tingkat 5, dan bersama-sama, bahkan jika semangat bela diri melawan mereka, itu akan lebih beruntung. Namun, ketika keempat saudara mereka bergabung, mereka dengan mudah dikalahkan oleh Luo Chen, yang cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya kekuatan dan bakat Luo Chen. Terlebih lagi, selain Luo Chen, Raja Laut Utara Sisi, Tuan Muda Keluarga Ye, dan murid-murid Kaisar Pedang Ling Tian juga bergegas datang. Jika Luo Chen benar-benar membuat Luo Chen marah, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Luo Chen melihat sekilas ekspresi empat pencuri di daerah selatan, tersenyum meremehkan, lalu berbalik dan menyapa ketiga Wangxi. "Siswa Luo, apakah kamu baik-baik saja?" Wangxi bergegas datang ketika Luo Chen datang, dengan gugup. Meskipun Luo Chen tampak utuh sekarang, Meng Tiangu bergejolak, Luo Chen tersedot ke bumi Meng Tiangu lebih awal, dan tidak ada yang tahu bahaya apa yang dihadapinya. Jika Luo Chen benar-benar menderita luka tersembunyi, setelah kembali ke akademi, Wangxi tidak akan dapat menjelaskannya kepada pejabat tinggi akademi dan Luo Qingsui. "Aku baik-baik saja," Luo Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "setelah aku tersedot ke alam rahasia ini oleh celah angkasa, aku tidak menghadapi bahaya apapun. Baru saja akan mengatakan untuk menjelajahi alam rahasia ini, kamu muncul." Luo Chen tersenyum pada Wangxi dan berkata dengan lembut. Dia tidak sengaja menyembunyikan Wangxi. Bagaimanapun, Meng Tiangu ini ditinggalkan oleh Luo Lingyun dan Luo Jingcheng. Jika Luo Chen bertanggung jawab atas Meng Tiangu, dia juga perlu memberitahu jika dia ingin mengambilnya. Wang Wuxin dan Wangxi berkata demikian agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Hanya saja ada begitu banyak orang di sekitar sekarang sehingga Luo Chen tampaknya tidak membiarkan terlalu banyak orang mengetahui detail dunia mimpi ini. Tidak ternilai untuk mengetahui manfaat yang dapat diberikan oleh tempat kuno yang penuh dengan ujian. Demikian pula, begitu alam rahasia ujian dapat dikuasai, sangat mungkin suatu kekuatan akan berada di antara kekuatan kelas 1 kekaisaran awan mengalir. Dalam menghadapi godaan seperti itu, saya khawatir tidak banyak orang yang dapat menolaknya. Jika Luo Chen mengungkapkan detail Meng Tiangu, saya khawatir dia akan menjadi sasaran banyak orang dengan motif tersembunyi. Sebelum kekuatannya tidak cukup kuat, mengungkap detail Meng Tiangu hanya akan menarik perhatian orang lain. Ketika Wangxi mendengar kata-kata Luo Chen, dia tidak banyak bicara. Dia dapat menebak bahwa Luo Chen tidak mengatakan yang sebenarnya, tetapi ada begitu banyak orang di sekitarnya sehingga dia secara alami tidak akan sebodoh itu untuk bertanya kepada Luo Chen. Setelah merenung sejenak, Wangxi menatap Luo Chen dan berkata sambil tersenyum, "Kakak Luo baru pertama kali memasuki tanah kuno Meng Tian, dan mungkin dia tidak mengerti tanah kuno ini. Ada dua tempat terpenting di dunia mimpi ini, satu adalah Qianlongyuan, dan yang lainnya adalah Gunung Wanren. Kita relatif dekat dengan Qianlongyuan, mengapa tidak pergi ke sana terlebih dahulu?" Luo Chen mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan berbisik pelan, "Itu semua berdasarkan instruksi dari Master Senior Wang." Luo Chen lebih tahu tentang tanah kuno Meng Tian daripada Wangxi. Setelah menyempurnakan susunan inti tanah kuno Meng Tian, Luo Chen tahu segalanya tentang tanah kuno Meng Tian dengan baik. Hanya saja karena platformasi diambil oleh Si Huang untuk bergabung dengan King Xuan untuk menyatukan platformasi dan alam percobaan, Luo Chen tidak memiliki platformasi inti dari Meng Tiangu dan tidak dapat mengendalikan Meng Tiangu. "Suedi Luo, ikuti aku." Wangxi tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, menyebarkan keterampilan tubuhnya secara langsung, dan terbang menuju kejauhan. Luo Chen, Zhang Juechen, dan Ye Changli tidak ragu untuk mengikuti Wang ketika mereka melihat pemandangan ini. Di belakang sekelompok 4 orang dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Qianlongyuan terletak di ujung barat tanah kuno Meng Tian. Qianlongyuan diselimuti kabut tebal sepanjang tahun, karena auman naga sering terdengar di tengah kabut tebal, itulah sebabnya Qianlongyuan dinamai Qianlongyuan. Konon katanya ada naga sejati yang bersembunyi di Qianlongyuan, dan Longquan di Qianlongyuan memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika Anda bisa mandi di Longquan, Anda akan mendapatkan keberuntungan besar dan manfaat yang tak terbatas.
Tanah kuno Mengtian sudah ada selama ribuan tahun. Tempat ini dibuka setiap 3 tahun sekali. Tempat ini telah dibuka lebih dari 300 kali. Tidak kurang dari ratusan ribu prajurit yang telah memasuki tanah kuno tersebut. Namun, di antara ratusan ribu prajurit ini, hanya ada beberapa lusin yang bisa mandi di Longkuan. Orang-orang, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa itu satu dari sejuta. Wang Xi, Ye Changli, dan Zhang Juechen telah memasuki tanah kuno Mengtian lebih dari sekali. Setiap kali mereka memasuki tanah kuno Mengtian, mereka akan pergi ke Qianlong Yuan, tetapi mereka tidak pernah berhasil mandi di Longkuan. Ini Qianlong Yuan. Luo Chen berdiri di luar kabut, melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, lalu bertanya kepada Wang Xi yang ada di sampingnya. Meskipun dia menyempurnakan susunan inti Mengtian Gudi dan mengetahui informasi di Mengtian Gudi, susunan itu berbeda dari yang asli, jadi Qianlong Yuan adalah yang pertama kali melihatnya, jadi dia sedikit penasaran. Sebelum kata-kata Luo Chen jatuh, nyanyian naga yang keras tiba-tiba datang dari kabut, seolah-olah ingin menyingkirkan kabut itu. Ya, ini Qianlong Yuan. Wang Xi mengangguk ke arah Luo Chen dan tersenyum pahit setelah suara auman naga itu menghilang. Konon katanya Longkuan di Qianlong Yuan bisa memurnikan daging, dan sekaligus memberi keberuntungan besar bagi mereka yang mandi di Longkuan. Hanya saja kabut ini punya kemampuan untuk menyerang kesadaran para dewa. Begitu masuk ke dalam kabut, Anda akan tersesat, dan di saat yang sama Anda hanya bisa melihat benda-benda dalam jarak beberapa meter. Kalau mau cari Longkuan di kabut ini, Anda harus beruntung. Ye Changli di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, lalu berkata, kita sudah masuk ke tempat Mengtiangudi ini 3 kali, dan kita akan datang ke Qianlong Yuan setiap kali, tapi kita selalu tidak menemukan apa-apa. Entah apa kita bisa melakukan sesuatu kali ini, pahala. Zhang Juechen mengangguk sambil tersenyum masam, tapi tidak banyak bicara, tapi ekspresi di wajahnya tampak sedikit tidak berdaya. Jelas, 3 pertemuan sebelumnya juga membuatnya sangat tidak berdaya. Melihat ekspresi ketiga orang Zhang Juechen, Luo Chen menggelengkan kepalanya dan tertawa, lalu segera berkata dengan wajah serius, mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu kali ini. Lebih baik melihat ke dalam kabut ini. Ketiga Wang Xi mengangguk, lalu sekelompok 4 orang berdiri berjajar, terpisah kurang dari setengah meter, dengan hati-hati memasuki kabut tebal. Begitu Luo Chen melangkah ke dalam kabut tebal, dia merasa persepsinya terhalang oleh suatu kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, membuatnya tidak dapat melihat situasi. Sejauh 20 meter, akan baik-baik saja jika formasi itu ada di tangannya, Luo Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati ketika dia merasakan persepsinya terhalang. Jika formasi inti ada di tangannya, dia dapat menutup kabut tebal sepenuhnya dan melepaskan kabut tebal setelah mereka menemukan Longkuan. Sayangnya sekarang formasi inti digunakan untuk berintegrasi dengan ranah percobaan, dan tidak ada cara untuk menggunakannya dalam waktu singkat, dan Luo Chen hanya dapat memikirkan cara lain. Persepsiku terbatas pada radius 5 meter, saat Luo Chen mendesah dalam hati, suara Wang Xi yang tak berdaya terdengar, tampak sangat tertekan. Persepsiku hanya 7 meter, suara Ye Changli segera terdengar, dengan ekspresi suram yang sama. Persepsiku juga 5 meter, Zhang Juechen menggelengkan kepalanya, tampak tertekan. Itu, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang setelah mendengar kata-kata ketiga Wang Xi, dan kemudian berbisik, yah, sepertinya aku bisa melihat situasi dalam jarak 20 meter. Kata-kata Luo Chen terdengar seperti guntur di telinga trio Wang Xi. Wang Xi, Zhang Juechen, dan Ye Changli tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat Luo Chen. Mata mereka berkedip, seolah-olah mereka sedang melihat harta karun yang tak tertandingi yang belum dikembangkan. Siswa Luo, apa yang kamu katakan itu benar. Suara Zhang Juechen, yang sangat tenang pada hari kerja, tiba-tiba bergetar, menatap Luo Chen, bersemangat. Jika Anda berada di dunia luar, tidak ada apa-apanya untuk melihat situasi dalam radius 20 meter. Lagi pula, dengan kekuatan mereka, mereka dapat dengan mudah melihat situasi dalam radius ratusan meter. Namun, di Qianlong Yuan ini, di bawah kondisi dibatasi oleh kabut tebal yang misterius, mereka yang dapat melihat situasi sejauh 10 meter sudah dianggap sebagai penyihir Tianzong. Dan Luo Chen dapat melihat situasi dalam radius 20 meter. Seberapa mengerikan bakat ini? Seharusnya 20 meter. Luo Chen ragu-ragu dan berkata pelan setelah mendengar perkataan Zhang Juechen, jangkauan persepsiku telah meningkat, dan sekarang aku dapat merasakan radius 25 meter.
Petik 2. Untuk situasi ini, Luo Chen sendiri juga sangat bingung. Ketika yang lain menerobos kabut, cukup bagus untuk dapat merasakan jangkauan beberapa meter. Dan dia benar-benar dapat merasakan radius 20 meter, dan jangkauan ini secara bertahap meluas. Mungkinkah itu alasan gagang pedang Kaisar Danwu? Luo Chen memikirkannya, dan akhirnya mengunci tujuannya pada gagang yang belum lengkap. Lagi pula, mengenai kemampuan persepsi jiwa, dia belum punya waktu untuk berkultivasi. Bahkan jika Luo Chen menerima metode rahasia keluarga Luo dari metode kultivasi transformasi 9 Yunlong dari Yun Huang generasi pertama di menara percobaan, dia tetap tidak dapat mempraktikkan metode rahasia ini karena kekurangan ramuan yang cukup. Jadi Luo Chen memikirkannya, tetapi dia tidak dapat berpikir bahwa persepsinya secara bertahap meningkat, akan ada kemungkinan lain selain gagang pedang Kaisar Danwu. Memikirkan hal ini, Luo Chen langsung memasuki keadaan introspeksi, berfokus pada laut kesadaran, dan setelah pengamatan yang cermat untuk waktu yang lama, dia menemukan beberapa petunjuk. Di lautan kesadarannya, gelombang energi tak terlihat menyapu, langsung diserap oleh gagang pedang Kaisar Danwu, dan kemudian berubah menjadi kekuatan jiwa paling murni ke dalam lautan kesadarannya. Itu benar-benar ada hubungannya dengan gagang pedang Kaisar Danwu, Luo Chen yakin dalam hatinya, dan kemudian bertemu dengan wajah-wajah khawatir dari ketiga Wangsi. Luo Suedi, kamu baik-baik saja. Ye Changli menatap Luo Chen dan berkata dengan suara yang dalam, kamu tidak berbicara tadi. Itu benar-benar membuat kami takut. Aku pikir sesuatu terjadi padamu dan berencana untuk membawamu pergi dari Qianlong Yuan. Aku baik-baik saja. Luo Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku hanya sedikit terganggu. Aku tidak menyangka itu akan membuat ketiga senior khawatir, dosa. Karena Luo Suedi baik-baik saja, maka kita tidak perlu menunda lagi. Zhang Juechen mengangguk kepada Luo Chen, dan berkata dengan suara yang dalam, mari kita cari Longkuan terlebih dahulu, meskipun aku tidak tahu mengapa persepsi Luo Suedi begitu kuat. Tetapi itu tidak diragukan lagi merupakan hal yang baik bagi kita. Setelah mendengar kata-kata Zhang Juechen, Wangsi dan Ye Changli mengangguk setuju. Di masa lalu, mereka tidak dapat menemukan Longkuan, sebagian besar karena persepsi mereka dibatasi oleh kabut tebal, dan tidak ada cara untuk secara langsung mengetahui seluruh situasi Qianlong Yuan. Kemudian dia terjebak dalam kabut tebal, dan akhirnya hanya bisa pergi dengan putus asa. Namun kali ini berbeda, jangkauan persepsi Luo Chen sangat menakjubkan, dapat dikatakan seperti bebek di dalam air dalam kabut ini. Jika jangkauan persepsi Luo Chen dapat terus berkembang, saya khawatir mereka mungkin benar-benar menemukan Longkuan kali ini. Suedi Luo pantas menjadi putra surga yang sombong, kata Ye Changli dengan emosi, dan berkata dengan senyum masam, dibandingkan denganmu, Xiao Suedi Luo, kami seperti orang-orang biasa-biasa saja. Ye Changli tampak getir ketika berbicara, dan jelas bahwa penampilan Luo Chen benar-benar membuatnya frustrasi. Sebenarnya, tidak heran Ye Changli seperti ini. Setelah Luo Chen memasuki Akademi Liu Yun, orang pertama yang melawannya adalah Ye Changli. Dan ketika Ye Changli dan Luo Chen bertarung, Luo Chen hanya seorang seniman bela diri hebat peringkat kelima, dan niat pedang hanyalah pemahaman awal. Sekarang kurang dari setengah bulan sejak Luo Chen memasuki Akademi Liu Yun, kekuatannya telah maju pesat, belum lagi mencapai level Grandmaster bawaan peringkat ketiga, tetapi juga memadatkan niat pedang Xiao Cheng. Dan Ye Changli hanya menerobos ranah kecil selama periode waktu ini. Dia dipromosikan dari Grandmaster bawaan peringkat keempat menjadi Grandmaster bawaan item. Pada saat yang sama, dia memiliki sedikit pemahaman tentang niat pedang, dan dia baru saja memadatkan niat pedang yang sebenarnya. Jika ditempatkan di depan orang lain, Ye Changli sudah akan dianggap sebagai seorang jenius yang langka, bahkan di antara kekuatan kelas 1 dan kelas super dari Kekaisaran Awan Terapung, dia juga seorang jenius yang terkenal. Namun, dibandingkan dengan Luo Chen, Ye Changli hanya merasa bahwa harga dirinya hanyalah sebuah lelucon. Bakatnya tidak layak disebutkan di depan Luo Chen. Zhang Juechen dan Wangsi sama-sama sedih ketika mereka mendengar kata-kata itu. Bakat mereka dan Ye Changli tidak ingin naik turun, jadi Wangsi mungkin harus menjadi garis depan, tetapi celah antara ketiganya tidak jelas. Sejauh bakat Luo Chen dapat menyingkirkan Ye Chang, itu juga dapat menyingkirkan mereka. Mari kita temukan Longkuan terlebih dahulu. Luo Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia mendengar kata-kata Ye Changli, dan memimpin dan berjalan di garis depan. Jangkauan persepsi Luo Chen adalah yang terbesar sekarang.
Jika Ye Changli diizinkan untuk menjelajahi jalan bagi mereka bertiga, itu pasti akan sia-sia. Melihat gerakan Luo Chen, wajah Ye Changli sedikit lebih bersyukur. Meskipun bakat mereka tidak dapat dibandingkan dengan Luo Chen, tetapi untungnya mereka telah menjalin hubungan baik dengan Luo Chen. Meskipun mereka tidak dapat menerobos alam seperti yang dilakukan Luo Chen seperti makan dan minum air, mereka telah menjalin hubungan baik dengan Luo Chen, dan mereka tidak menyinggung Luo Chen. Sampai mati seperti para idiot keluarga Xiao. Ketiga Ye Changli saling memandang, dengan sedikit lebih banyak senyum di wajah mereka, dengan cepat mengikuti Luo Chen, dan berjalan menuju kedalaman Qianlong Yuan. Segera, setengah hari berlalu. Namun, seiring berjalannya waktu, Luo Chen hanya merasa bahwa jangkauan persepsinya semakin lebar, dan segera mencakup semua 100 meter dalam jangkauan persepsi. Ketiga Ye Changli juga memperhatikan keanehan Luo Chen, tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Luo Chen. Hanya saja dari beberapa tindakan Luo Chen, samar-samar diduga bahwa keanehan Luo Chen mungkin terkait dengan perubahan jangkauan persepsi. Kelompok 4 orang itu tidak pergi jauh, langkah kaki Luo Chen tiba-tiba berhenti, dan tatapan yang mencengangkan muncul di matanya. Karena dalam persepsinya, 100 meter jauhnya, ada mata air yang menyemburkan air mata air, dan ada vitalitas yang kuat tersembunyi di mata air itu. Adik Luo, ada apa? Wang Xi tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya ketika dia melihat Luo Chen tiba-tiba berhenti. Kita mungkin telah menemukan Long Quan. Luo Chen menunjuk ke depan dan berkata kepada ketiga Wang Xi tanpa melihat ke belakang. Mendengar perkataan Luo Chen, ketiga Wang Xi berhenti sejenak, dan wajah mereka tampak terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Long Quan, yang telah mereka cari berkali-kali sebelumnya, benar-benar ditemukan oleh Luo Chen. Sambil menarik napas dalam-dalam, menahan kegembiraan di dalam hatinya, ketiga Wang Xi dengan cepat berjalan menuju ke arah yang ditunjuk Luo Chen. Sebelum mereka berjalan jauh, ada aliran mata air yang jernih di depan mata mereka bertiga. Mata air itu jernih dan penuh vitalitas. Itu Long Quan, benar sekali. Memikirkan catatan klan tentang Long Quan, wajah Wang Xi menunjukkan kegembiraan, menoleh ke Luo Chen dan Ye Changli Zhang Juechen. Wajah Ye Changli dan Zhang Juechen juga menunjukkan kegembiraan, tetapi ekspresi Luo Chen masih tampak tenang. Sebenarnya, sejauh menyangkut Luo Chen, bahkan jika dia tidak dapat menemukan Long Quan kali ini, dia masih punya waktu untuk menemukan Long Quan setelah alam percobaan Si Huang dan Jenderal Qing Xuan bergabung dengan Tanah Kuno Mengtian. Kecuali jika penggabungan dunia mimpi dan alam percobaan gagal. Namun, karena Kaisar Dao Si Huang pasti memiliki peluang keberhasilan fusi sebesar 80% atau lebih, ditambah koordinasi penuh Qing Xuan, dalam hal ini, jika fusi gagal, Luo Chen tidak dapat berkata apa-apa. Mata air ini, Zhang Juechen menatap mata air Long Quan di depannya, dan setelah waktu yang lama dia berkata dengan tak berdaya, mengenai laju aliran air mata air ini, setidaknya perlu beberapa hari untuk mengumpulkan cukup Long Quan bagi kita berempat untuk mandi. Saya tidak tahu apakah kita dapat mengumpulkan cukup Long Quan sebelum Mengtiangudi ditutup. Ye Changli dan Wang Xi juga terkejut ketika mendengar kata-kata Zhang Juechen. Zhang Juechen benar, meskipun mereka menemukan Long Quan sekarang, dilihat dari kecepatan arus Long Quan yang mengalir keluar, akan membutuhkan banyak waktu bagi mereka untuk mengumpulkan cukup Long Quan untuk mandi. Dan waktu pembukaan Tanah Kuno Mengtian tidak lama, dan ditambah dengan mutasi Tanah Kuno Mengtian ini, tidak ada yang tahu berapa lama Tanah Kuno Mengtian dapat dibuka kali ini. Berdasarkan kecepatan semburan Long Quan saat ini, mereka ingin mengumpulkan cukup Long Quan, kesulitannya tidak biasa. Mari kita kumpulkan Long Quan dulu, kalian bisa menghitung sebanyak yang kalian bisa. Luo Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, waktu pembukaan Mengtian Gudi mungkin tidak sepasti sebelumnya. Bagaimanapun, perubahan sebelumnya baik atau buruk, tidak ada yang tahu. Zhang Juechen dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak diam, dan dengan cepat mengeluarkan tangki besar dari Qian Kun Ring, lalu membimbing Long Quan turun ke tangki besar dengan energi sejati. Luo Chen melihat ke samping sebentar, baru saja akan bergerak, perintah sistem tiba-tiba terdengar di benaknya. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil menggabungkan alam percobaan dan tanah impian kuno, tolong beri nama alam rahasia baru. Penggabungan berhasil. Luo Chen tercengang. Baru sekitar 1 hari, Si Huang dan Qing Xuan berhasil menggabungkan alam percobaan dengan tanah Mengtiangu. Sepertinya antara hidup dan mati, itu benar-benar dapat merangsang potensi orang. Luo Chen tersenyum,
dia dapat menebak alasan keberhasilan penggabungan alam percobaan dan tanah Meng Tiangu dengan begitu cepat. Di antara mereka, Si Huang pasti telah melakukan upaya besar. Bagaimanapun, hanya dengan berhasil menggabungkan alam percobaan dan Meng Tiangudi, Si Huang dapat terus menggunakan Meng Tiangudi untuk menekan luka-lukanya dan melanjutkan hidupnya. Melihat ketiga Wangsi yang berkonsentrasi mengumpulkan Longkuan tidak jauh dan tidak dapat memahami situasinya karena perisai kabut tebal yang misterius, Luo Chen tersenyum dan berkata kepada sistem di dalam hatinya, alam rahasia baru disebut alam misterius Suantian. Begitu suara Luo Chen berakhir, perintah sistem berbunyi di benak Luo Chen satu demi satu. Ding, pemberian nama selesai, selamat kepada tuan rumah karena berhasil menggabungkan alam percobaan dan tanah kuno Meng Tian ke alam misterius Suantian. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil menjaga Meng Tiangudi agar terus beroperasi, menyelesaikan tugas khusus memperbaiki Meng Tiangudi, menghadiahkan 500 W poin aura, menaikkan level 1 level, dan mendapatkan item khusus. Ding, selamat, atas peningkatan level tuan rumah, Grandmaster bawaan level 4 saat ini, 1/1300 W tingkat pertumbuhan aura telah meningkat menjadi 830 poin per menit. Ding, selamat kepada tuan rumah karena memperoleh item khusus, pecahan pedang kaisar dan Wu kotak pedang. Saat perintah sistem berbunyi, energi spiritual di sekitar Luo Chen melonjak dan berkumpul menuju Luo Chen, lalu disempurnakan oleh kekuatan yang tidak diketahui dan disuntikkan ke dalam dantian Luo Chen. Kabut tebal di sekitarnya menghilang banyak di bawah pengaruh energi spiritual langit dan bumi. Awalnya, persepsi Luo Chen hanya dapat mencakup radius lebih dari 100 meter, tetapi sekarang dapat mencakup jangkauan ratusan meter. Dan ketiga Wangsi yang berkonsentrasi mengumpulkan Longkuan juga menyadari keanehan itu, dan tanpa sadar mengarahkan pandangan mereka ke Luo Chen, tepat pada waktunya untuk melihat roh langit dan bumi bergegas menuju Luo Chen, dan aura Luo Chen yang meningkat. Kakak sekolah Luo, ini. Ye Changli menelan ludahnya dan berkata dengan susah payah, terobosan lagi. Yah, kita berhasil menerobos lagi, kata Wangsi dengan tenang. Dia jauh lebih tenang daripada Ye Changli. Bagaimanapun, dia terbiasa melihat kecepatan terobosan Luo Chen yang tidak manusiawi, dan Wangsi tidak bisa terkejut bahkan jika dia ingin terkejut untuk sementara waktu. Dan Luo Chen tidak memperhatikan ekspresi Ye Changli dan yang lainnya. Pada saat ini, pikirannya benar-benar tenggelam dalam lautan pengetahuan. Melalui introspeksi, Luo Chen dapat menemukan bahwa kelompok cahaya yang menyilaukan tiba-tiba muncul di langit di atas lautan kesadaran. Segera, kelompok cahaya itu menghilang, dan gaya pedang primitif muncul di langit di atas lautan kesadaran. Masih ada karat berbintik-bintik di kisi-kisi pedang. Jika dibiarkan di pinggir jalan, tidak ada yang mau melihatnya. Namun, di langit di atas laut kesadaran Luo Chen, kisi-kisi pedang ini, yang tampak seperti besi tua, memancarkan tekanan yang mencengangkan, menyebabkan turbulensi di laut kesadaran. Gagang pedang Kaisar Agung dan Wu yang telah jatuh ke lautan pengetahuan terbang keluar dari lautan pengetahuan, memancarkan cahaya kabur, dan terhubung dengan kisi-kisi pedang. Kisi-kisi pedang, yang awalnya penuh karat dan tampak seperti besi tua, terbungkus dalam bola cahaya berwarna-warni. Setelah beberapa saat, kecemerlangan itu menghilang. Sepotong gagang pedang yang tampak seperti aliran cahaya hangat muncul di atas laut kesadaran Luo Shen, dan bagian depan gagang pedang adalah kisi-kisi pedang yang memancarkan cahaya dingin. Sejumlah besar rune misterius dapat dilihat di gagang dan kisi-kisi pedang, yang terus-menerus berkedip. Setelah reorganisasi, gagang dan kisi-kisi pedang itu ditangguhkan di langit di atas laut kesadaran Luo Shen, dan sejumlah besar kekuatan misterius ditarik dari sekeliling dan tenggelam di gagangnya, dan kemudian bagian bawah kisi-kisi pedang itu menyemburkan bilah ilusi, seolah-olah terjepit. Gelombang air terus bergetar. Melihat pemandangan ini, hati Luo Chen tergerak saat dia mencoba memanipulasi gagang pedang yang telah direorganisasi dan mengayunkannya dengan ringan. Gelombang energi pedang perlahan terbang keluar dan jatuh ke laut kesadaran Luo Chen, menyebabkan turbulensi di laut kesadaran. Sialan, Luo Chen langsung terguncang dari keadaan introspeksi, menutupi kepalanya dengan wajah yang mengerikan. Setelah beberapa lama, Luo Chen perlahan pulih, wajahnya pucat, dan matanya masih memiliki sedikit ketakutan. Kekuatan ini terlalu kuat, pikir Luo Chen dalam hati. Dia baru saja mengendalikan gagang pedang yang telah ditata ulang dan mengayunkannya dengan ringan, dan energi pedang yang dia tebas hampir meruntuhkan lautan kesadarannya.
Kalian harus tahu bahwa alam jiwanya telah mencapai alam transenden, dan dia hanya setengah langkah lagi dari alam virtual spiritual. Namun demikian, laut kesadarannya hampir runtuh, yang menunjukkan betapa kuatnya pedang Kaisar Danwu yang belum selesai. Suedi Luo, kamu baik-baik saja. Ketiga Ye Changli yang sedang mengumpulkan Longkuan di samping melihat perubahan ekspresi Luo Chen dan langsung berkata dengan khawatir. Penampilan Luo Chen tadi agak mengerikan, seolah-olah dia akan mati di saat berikutnya, tetapi mereka hanya bisa menonton dari pinggir lapangan dan tidak bisa masuk sama sekali. Karena mereka bahkan tidak tahu mengapa Luo Chen berhasil menerobos ke Grandmaster bawaan tingkat keempat di saat pertama, tetapi tiba-tiba menjadi seperti ini di saat berikutnya. Tidak apa-apa, Luo Chen menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, aku baru saja mencoba menggunakan metode rahasia jiwa, tetapi aku tidak menyangka akan melebih-lebihkan kekuatannya. Luo Chen tentu saja tidak akan menyebutkan masalah pedang Kaisar Danwu. Meskipun pedang itu tidak lengkap, itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Kaisar Wu, dan setelah gagang dan gaya pedang menyatu, pedang itu sudah memiliki kekuatan yang sangat kuat, dan itu dapat digunakan sebagai kartu hall. Dalam keadaan seperti ini, Luo Chen tentu saja tidak akan bodoh untuk membocorkan masalah pedang Kaisar Danwu kemana-mana. Mendengar perkataan Luo Chen, Ye Changli dan yang lainnya tidak dapat menahan napas lega. Mereka tidak terlalu peduli dengan apa yang menyebabkan Luo Chen dalam situasi tadi. Yang mereka pedulikan hanyalah apakah ada yang salah dengan Luo Chen. Bagaimanapun, Luo Chen datang dari Kabupaten Beihai bersama mereka. Jika Luo Chen mengalami kecelakaan, mereka benar-benar tidak dapat menjelaskannya kepada pejabat senior Akademi Liu Yun dan Luo Qingsui. Berapa banyak yang telah dikumpulkan Longkuan? Luo Chen tersenyum ketika melihat ekspresi ketiga orang Ye Changli. Dia menghentikan keterikatan pada topik ini, dan segera mengubah topik pembicaraan sambil tersenyum. Mungkin cukup untuk 2 orang, Ye Changli menghela napas dan berkata tanpa daya, air dari mata air ini terlalu lambat. Jika Anda dapat menemukan mata air dengan jumlah air yang lebih banyak, pengumpulannya mungkin sudah selesai sejak lama. Zhang Juechen dan Wang Xi terdiam ketika mereka mendengar perkataan Ye Changli tentang mendapatkan barang murah dan tetap bersikap baik. Ini bukan pertama kalinya mereka memasuki Meng Tianggudi. Ditambah dengan informasi tentang Meng Tianggudi yang diceritakan oleh pasukan di belakang mereka, mereka tahu betul bahwa Longkuan Kuanyan yang dibawa Luo Chen kali ini dianggap besar. Naik, terlebih lagi, jika tidak ada Luo Chen, saya khawatir mereka tidak akan dapat menemukan mata air Longkuan ini. Dalam hal ini, jika kata-kata Ye Changli didengar oleh prajurit lain di dunia mimpi ini, itu mungkin akan membangkitkan kemarahan publik. Adapun Luo Chen, meskipun dia berhasil menggabungkan Meng Tianggudi dan alam rahasia percobaan, dia sekarang adalah penguasa nominal alam rahasia ini. Namun untuk beberapa informasi di alam rahasia, dia sebenarnya tidak tahu sebanyak ketiga orang milik Ye Changli. Jadi setelah mendengar kata-kata Ye Changli, ekspresi Luo Chen tidak berubah, dan ekspresinya tetap tenang. Melihat ekspresi Wang Xi dan Zhang Juechen, Ye Changli tidak bisa menahan senyum, dan terus berkonsentrasi untuk mengambil Longkuan di depannya. Wang Xi dan Zhang Juechen mendengus dan berdiri di samping Ye Changli, menjaganya. Ketika Luo Chen melihat pemandangan ini, senyum tipis muncul di wajahnya. Namun, senyum ini tidak bertahan lama ketika wajah Luo Chen tiba-tiba menjadi serius, dan pedang Wuhen muncul di tangannya, dan berkata dengan dingin di kejauhan, siapa? Mendengar kata-kata Luo Chen, Wang Xi dan Zhang Juechen sama-sama bermartabat, mengeluarkan senjata mereka, melihat ke arah yang dilihat Luo Chen, dan kemudian tidak bisa menahan napas. Saya melihat sejumlah besar binatang buas di kejauhan bergegas ke sisi ini, dengan asap menutupi langit dan matahari, seolah-olah ingin menghancurkan semua yang ada di depan mereka. Ini gelombang binatang buas. Wang Xi tak kuasa menahan diri untuk tidak gemetar sedikit saat melihat binatang buas itu semakin dekat dengan mereka berempat. Di tanah kuno Meng Tian, tidak banyak tempat yang berbahaya. Bahkan tempat yang paling berbahaya pun hanya menjebak orang dan mengirim orang keluar secara otomatis setelah tanah kuno ditutup. Misalnya, hutan hilang yang mereka temui sebelumnya, begitu pula Qianlong Yuan ini, seperti ini. Medan hutan hilang itu rumit, dan pada saat yang sama persepsinya pun buta. Hampir sulit untuk keluar dari hutan hilang. Di Qianlong Yuan, persepsinya dilemahkan oleh kabut tebal yang misterius, dan mudah kehilangan arah dan terjebak dalam kabut. Namun, kedua tempat ini sebenarnya tidak mematikan,
paling-paling mereka hanya membiarkan para pejuang yang memasuki dunia mimpi kembali tanpa hasil. Namun ini tidak berarti bahwa Meng Tiangu tidak dalam bahaya. Selain perhitungan antara para pejuang dan pertarungan antara para pejuang, bahaya terbesar di Meng Tiangu adalah gelombang binatang buas yang terbentuk oleh berkumpulnya binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Memang benar bahwa binatang buas terkuat di Meng Tiangu hanya peringkat 6 dan dapat mencapai kekuatan Wuzong, tetapi ada banyak sekali binatang buas tingkat rendah di Meng Tiangu. Ketika binatang buas tingkat rendah ini, yang tidak lebih dari peringkat ketiga, berkumpul bersama untuk membentuk gelombang binatang buas yang mengerikan, bahkan Wu Zun harus menghindari bagian depannya untuk sementara waktu. Dalam catatan Meng Tiangu yang dibuka di masa lalu, hampir tidak ada prajurit yang menghadapi gelombang binatang buas yang mampu mundur. Sialan, mengapa kamu menghadapi gelombang binatang buas? Wang Xi mengutuk dengan suara rendah, dan kemudian berteriak pada Ye Changli dan yang lainnya, lari. Ye Changli dan Zhang Juechen tahu betapa kuatnya gelombang binatang buas itu. Saat mereka melihat gelombang binatang buas itu, Ye Changli menyingkirkan tangki besar yang digunakan untuk menahan Long Quan dan berlari ke belakang dengan cepat. Namun, Zhang Juechen menebas beberapa aura pedang ke arah gelombang binatang buas di belakang, dan dengan cepat mengungsi ke kejauhan. Ketika Luo Chen melihat gelombang binatang buas yang mengerikan ini, dia juga tidak ragu-ragu. Dia mengangguk pada Wang Xi, melambaikan pedang Wuhen, memotong ribuan aura pedang, memenggal beberapa binatang buas tingkat rendah yang dekat dengannya, dan kemudian dengan cepat berbalik ke arah skip yang jauh. Setelah melihat ini, Wang Xi tidak terus tinggal, sepasang sayap kualitas cahaya muncul di belakangnya, langsung terbang ke udara, mengikuti 3 orang Luo Chen, dan berlari menuju kejauhan. Kemana kita akan pergi sekarang? Zhang Juechen melihat ke belakang dan memotong beberapa aura pedang dari waktu ke waktu untuk menghalangi kemajuan gelombang binatang buas, dan pada saat yang sama bertanya pada Wang Xi dan Ye Changli. Pemahamannya tentang Kaisar Pedang Meng Tian jauh lebih rendah daripada Ye Changli dan Wang Xi. Lagi pula, mustahil bagi gurunya Kaisar Pedang Ling Tian untuk berlari ke negeri Meng Tian untuk mengumpulkan informasi tanpa masalah. Informasi yang bisa ia peroleh dari Kaisar Pedang Ling Tian tentang Kaisar Pedang Meng Tian secara alami mustahil untuk dibandingkan dengan informasi yang dikumpulkan oleh keluarga Raja Beihai dan keluarga Ye Fuling selama beberapa generasi atau bahkan puluhan generasi. Sulit, Ye Changli berbalik dan melambaikan 2 aura pedang saat mendengar perkataan Zhang Juechen, dan berkata tanpa daya, menurut catatan keluarga Ye Ku, setiap kali gelombang binatang buas di tanah kuno Meng Tian menyapu tanah kuno. Begitu tidak ada gelombang binatang buas yang terlibat, tidak ada tempat di Meng Tiangu yang aman. Kita hanya bisa memikirkan cara untuk bertahan sampai rahasianya ditutup dan secara otomatis terkirim. Wang Xi, yang melayang di udara, juga mengangguk, dengan ekspresi serius, saudara Ye berkata dengan benar. Menurut catatan keluarga Wangku, tidak ada tempat untuk menyembunyikan binatang buas jahat di Meng Tiangu, dan kamu hanya bisa melawan. Mendengar perkataan Ye Changli dan Wang Xi, wajah Zhang Juechen menjadi sangat jelek. Melihat gelombang binatang buas yang tak berujung dan asap serta debu menutupi langit di belakangnya, Zhang Juechen tidak bisa menahan perasaan putus asa. Aku tahu tempat di mana aku mungkin bisa menghindari gelombang binatang buas untuk sementara waktu. Pada saat ini, Luo Chen yang telah lama terdiam, tiba-tiba berbalik dan memotong aura pedang yang tak terhitung jumlahnya ke arah belakang, dan pada saat yang sama berkata kepada ketiga Zhang Juechen. Mendengar perkataan Luo Chen, ketiga orang Zhang Juechen tidak dapat menahan diri untuk tidak berseri-seri. Luo Chen tersedot ke dalam Meng Tiangu oleh celah ruang angkasa, mungkin dia kebetulan menemukan suatu tempat tersembunyi. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki cara lain untuk menghadapi gelombang binatang buas, jadi lebih baik pergi ke tempat yang dikatakan Luo Chen, bagaimana jika terjadi keajaiban. Meskipun Ye Changli dan Wang Xi tidak begitu percaya pada tempat yang dikatakan Luo Chen dapat menghindari gelombang binatang buas. Bagaimanapun, mereka berasal dari keluarga Ye Fuling dan keluarga Beihai Wang. Dalam 1000 tahun terakhir, keluarga mereka hampir menjelajahi dunia mimpi. Dalam keadaan seperti ini, para tetua klan mereka menghadapi gelombang binatang buas di Meng Tiangu. Mereka hanya dapat menemukan cara untuk menunda sampai Meng Tiangu ditutup, tidak ada cara lain. Luo Chen adalah orang pertama yang memasuki Meng Tiangu. Bagaimana dia dapat menemukan tempat di mana dia dapat melarikan diri dari gelombang binatang buas dengan begitu cepat?
Ye Changli dan Wang Xi tidak mengatakan sesuatu yang salah, itu hanya karena tidak ada cara lain, akan lebih baik mendengarkan Luo Chen dan mencoba. Bagaimanapun, bahkan jika tempat yang dikatakan Luo Chen tidak dapat menghindari gelombang binatang buas, itu tidak akan berpengaruh pada mereka. Ikuti aku. Luo Chen dan Wang Xi mengangguk dan melaju langsung menuju dataran sepi tempat dia pertama kali muncul. Dia benar-benar tidak tahu di mana di dunia mimpi ini yang cocok untuk menghindari gelombang binatang buas, tetapi di dataran tandus itu, masih ada orang kuat di alam Kaisar Bela Diri, Kaisar Batu. Dengan kekuatan Kaisar Batu, sama sekali bukan masalah untuk menyelamatkan mereka berempat dalam gelombang binatang buas ini. Luo Chen dan yang lainnya bergegas sepanjang jalan, dan bertemu banyak prajurit lainnya di jalan. Ketika para prajurit melihat Luo Chen dan yang lainnya bergegas dengan putus asa, mereka masih ragu, tetapi setelah melihat gelombang binatang buas yang tak berujung di belakang Luo Chen dan yang lainnya, mereka tidak ragu-ragu, dan segera mengikuti Luo Chen dan yang lainnya untuk bergegas sepanjang jalan. Pada saat yang sama, berita tentang gelombang binatang buas di Mengtian Budi menyebar dengan cepat, dan berita yang beredar bersamanya adalah bahwa Luo Chen tahu bahwa ada tempat untuk menghindari gelombang binatang buas. Tak lama kemudian, sejumlah besar prajurit berkumpul di sekitar keempat Luo Chen, lalu mereka bergegas menuju dataran tandus tempat Luo Chen muncul sebelumnya. Luo Chen dan yang lainnya tidak lambat, dan segera mencapai dataran tandus itu. Tanah tandus itu tak berujung, dan tidak ada rintangan di atasnya. Si Huang telah berubah menjadi genangan puing dan berserakan di tanah di beberapa titik, hanya menyisakan gulungan gambar Ratu Huang yang miring di tanah. Disinilah kalian bisa menghindari gelombang pasang binatang. Ketika para seniman bela diri di sekitarnya melihat Luo Chen membawa mereka ke dataran tandus, seseorang langsung melotot ke arah Luo Chen dengan nada buruk. Mereka semua mendengar bahwa Luo Chen tahu bahwa ada tempat untuk menghindari gelombang binatang buas, jadi mereka mengikutinya, dan Luo Chen benar-benar membawa mereka ke dataran terbuka seperti itu. Apakah menurutmu mereka mati cukup cepat dan ingin membantu binatang buas itu? Muridku Luo tidak membiarkanmu ikut. Wang Xi langsung mendengus dingin ketika mendengar kata-kata pria itu. Meskipun Wang Xi sedikit terdiam tentang Luo Chen, dia tidak tahu bagaimana Luo Chen tiba-tiba ingin membawa mereka ke dataran ini. Tapi bagaimanapun juga, hubungannya dengan Luo Chen lebih dekat, jadi wajar saja tidak mungkin membantu orang luar mengutuk Luo Chen. Ye Changli dan Zhang Juechen langsung mengeluarkan senjata mereka, menjaga mereka di sekitar Luo Chen, dengan dingin menatap prajurit lain di sekitar mereka. Orang-orang di sekitar sudah galak, dan karena begitu gelisahnya Wang Xi, mereka bahkan lebih marah, tetapi karena identitas Wang Xi sebagai Pangeran Laut Utara, mereka merasa cemburu. Tetapi dalam keadaan ini, tiba-tiba melihat gerakan Ye Changli dan Zhang Juechen, ekspresi semua orang di sekitar mereka juga berubah sekaligus, masing-masing mengeluarkan senjata mereka, dan menghadapi Ye Changli dan Zhang Juechen. Melihat gerakan para seniman bela diri di sekitar, Wang Xi tersenyum meremehkan, dan berkata dengan acuh tak acuh, gelombang. Binatang buas ada di belakangmu. Jika kamu tetap menemui jalan buntu di sini lagi, tidak ada yang bisa mengatakan apa hasilnya. Jika aku jadi kamu, cari tempat untuk bersembunyi sekarang daripada membuang-buang waktu di sini. Petik 2. Mendengar apa yang dikatakan Wang Xi, para seniman bela diri di sekitarnya menatap Luo Chen dengan getir, dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan, hanya menyisakan selusin orang di tempat, tidak bergerak. Apakah kamu tidak menemukan tempat untuk bersembunyi dari gelombang binatang buas? Wang Xi tidak bisa menahan sedikit terkejut ketika dia melihat selusin prajurit yang tetap di tempat. Kami percaya pada pemuda ini. Mendengar kata-kata Wang Xi, prajurit yang dipimpin menunjuk Luo Chen dan berkata sambil tersenyum, Yang mulia, kalian semua percaya pada pemuda ini, kami ingin mengikutinya. Menarik. Luo Chen, yang belum pernah berbicara, tersenyum ketika mendengar kata-kata seniman bela diri itu, dan berkata dengan ringan, apakah kamu tidak takut kehilangan taruhanmu? Di gurun ini, tidak ada tempat bagimu untuk menghindari gelombang binatang buas. Petik 2. Pokoknya, itu adalah kematian. Prajurit yang dipimpin oleh kata itu tertawa, lebih baik mengikuti putranya, kamu berjudi. Karena bahkan Pangeran Laut Utara bersedia percaya padamu, kita memiliki kehidupan yang buruk, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Luo Chen menarik napas dalam-dalam, lalu sedikit lebih banyak senyum di wajahnya, menatap prajurit itu, dan bertanya, siapa namamu? Lin Feng,
Prajurit yang dipimpin oleh Chong Luo Chen mengangguk dan berkata dengan wajah serius. Luo Chen mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, melirik gelombang binatang buas yang dengan cepat mendekat di kejauhan, dan kemudian melihat kaisar batu yang berubah menjadi genangan puing, dan berkata dengan suasana hati yang buruk, "Senior, jangan berpura-pura mati, cepat bantu aku menyelesaikan ini." Gelombang binatang buas. Sebelum kata-kata Luo Chen jatuh, puing-puing di tanah bergolak dan dengan cepat berkumpul bersama, membentuk raksasa batu besar yang tingginya beberapa puluh meter. Anak laki-laki keluarga Luo, kamu punya masalah dengan kaisar ini. Si Huang melihat gelombang binatang buas yang tak berujung di kejauhan, mengangkat tangan kanannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Mati Zhang." Aura langit dan bumi di sekitarnya bergolak, tanah berguncang dengan gila, dan kemudian di mata Lin Feng dan yang lainnya yang ketakutan, sebuah penghalang batu kokoh menjulang dari tanah untuk mengelilingi mereka dan mengisolasi mereka dari gelombang binatang buas. Di luar penghalang batu, semua jenis benturan terus terdengar, dan jelas bahwa binatang buas di luar terus-menerus menabrak penghalang batu. Masalah, Si Huang berdiri di dalam penghalang batu dan menyaksikan binatang buas yang ganas itu bergegas menuju layar batu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, lalu dia tampak sangat serius, mengangkat tangannya pada saat yang sama, dan bersenandung dingin, duri batu, tanah retak. Sejumlah besar duri batu yang mengerikan tiba-tiba muncul di penghalang batu. Pada saat yang sama, tanah beberapa meter di luar penghalang batu runtuh secara langsung, membentuk jurang tanpa dasar. Binatang buas itu bergegas menuju penghalang batu, menghantam duri yang mengerikan, dan kemudian jatuh ke jurang, tidak meninggalkan mayat. Di balik penghalang batu, beberapa prajurit terangkat ke udara. Melihat pemandangan yang menakjubkan ini, keterkejutan di wajah mereka tidak dapat disembunyikan. Bab 291, Kartu yang Mengejutkan, Legenda Baru. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 Klik Saya Penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang. Nak, lain kali jangan ganggu aku dengan hal semacam ini. Setelah menghentikan gelombang binatang buas, Si Huang menatap Luo Chen dan kehilangan kesabarannya. Mendengar kata-kata Si Huang, Luo Chen tersenyum, dan Chong Si Huang berkata, "Siapa yang bisa berbuat lebih banyak? Dengan kekuatan senior Si Huang, siapa yang bisa mengalahkanmu di dunia mimpi ini?" Menghentikan gelombang binatang buas ini tidak lebih dari mengangkat tanganmu ke Kaisar Batu Senior. Mendengar kata-kata Luo Chen, senyum muncul di wajah Batu Si Huang, dan dia tertawa, "Kamu bocah, orang di Luo Jingcheng itu kaku dan serius sepanjang hidupnya. Bagaimana bisa kamu memiliki mulut yang licin seperti itu, orang?" Luo Chen melengkungkan bibirnya ketika mendengar kata-kata itu, dan tidak banyak bicara, tetapi berjalan ke samping dan mengeluarkan gulungan gambar Huang Hou yang dimasukkan ke dalam tanah. Setelah itu, Luo Chen langsung melompat dan mendarat di pundak Si Huang. Dia bergegas ke Si Huang untuk memberi isyarat dan melambaikan gulungan gambar Ratu Huang di tangannya. Si Huang mengerti, mengangguk pelan, dan melambaikan tangan kanannya. Cahaya kuning tanah terpancar darinya, memisahkan dia dan Luo Chen dari prajurit lainnya. Baru setelah Luo Chen dan Si Huang dipisahkan oleh cahaya kuning tanah, ketiga Ye Changli dan Lin Feng dan yang lainnya terbangun seperti mimpi. Melihat penghalang batu tinggi di sekitar mereka, mereka tidak bisa menahan tawa. Hahaha, para idiot yang sok suci itu sebenarnya mencurigai saudara Luo sebelumnya. Lin Feng memegangi perutnya dan tertawa, sekarang para idiot itu mungkin mencari tempat untuk menghindari gelombang binatang. Ya, para idiot itu benar-benar merugikan diri sendiri. Seseorang di samping menggema, apakah kamu tidak melihat bahwa yang mulia bersama saudara Luo? Apakah mereka pikir hidup mereka lebih berharga daripada yang mulia? Hanya, mendengar Lin Feng dan yang lainnya, Wang Xi menggelengkan kepala dan berkumpul bersama. Kartu Hol Swedi Luo benar-benar tidak terduga. Wang Xi menatap cahaya kuning tanah yang memisahkan Luo Chen dan Si Huang dari mereka tidak jauh, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, dan berkata dengan senyum masam, dengan keberadaan alam kaisar, tidak mengherankan Luo Swedi begitu yakin bahwa dia dapat menghindari gelombang binatang buas. Meskipun gelombang binatang buas di dunia mimpi ini kuat, itu pada akhirnya dibentuk oleh sejumlah besar binatang buas tingkat rendah, yang hanya sejumlah kecil binatang buas di atas peringkat 4 yang bertindak sebagai pemimpin gelombang binatang buas. Meskipun bahkan para master alam seni bela diri akan mengalami sakit kepala ketika menghadapi gelombang binatang buas seperti itu,
dan bahkan sedikit kecerobohan akan jatuh ke dalam gelombang binatang buas ini. Namun, dalam menghadapi seorang yang kuat dari Wu Huang, gelombang binatang buas semacam ini, meskipun tidak dapat dikatakan bahwa ia dapat dengan mudah ditenangkan dengan membalikkan telapak tangan, tetapi gelombang binatang buas semacam ini ingin melukai yang kuat dari Wu Huang, itu tidak diragukan lagi adalah mimpi yang bodoh. Dengan kaisar bela diri seperti itu sebagai kartu trufnya, tidak mengherankan bahwa Luo Chen selalu begitu tenang. Kakak sekolah Luo benar-benar memiliki keberuntungan yang besar. Ye Changli tidak dapat menahan senyum ketika mendengar kata-kata Wang Xi. Kedua keluarga kita telah menjelajahi dunia mimpi ini selama ratusan tahun, tetapi kita tidak pernah menemukannya di dunia mimpi ini. Bahkan ada seorang kaisar di tanah kuno. Dan Suedi Luo baru pertama kali memasuki alam rahasia ini, dan dia memiliki persimpangan dengan kaisar ini, sayangnya. Ye Changli menghela nafas pelan, dan sekarang dia samar-samar merasakan perasaan seorang jenius seusia dengan Ratu Phoenix ketika dia menghadapi Ratu. Menurut pendapat Ye Changli, dengan bakat Luo Chen dan auranya saat ini, saya khawatir Luo Chen adalah Ratu Phoenix berikutnya, dan segera dia akan terkenal di daratan dan menjadi legenda generasi baru di daratan dan ketika semua orang membicarakannya, Luo Chen dan Si Huang, yang terisolasi oleh cahaya kuning, juga berkomunikasi dengan suara rendah. Senior Si Huang, fusi ini seharusnya dianggap berhasil, kan? Luo Chen duduk di bahu Si Huang, kata Chong Si Huang. Meskipun dia telah lama belajar dari sistem tentang keberhasilan integrasi Meng Tian Gudi dan Trial Secret Realm, dia masih ingin mengonfirmasi dengan Si Huang, dan pada saat yang sama, menghindari bertindak terlalu aneh. Anakmu beruntung, aku tidak tahu di mana aku menemukan senjata susunan surgawi yang rusak. Si Huang mengangguk, dan berkata, penggabungan berhasil, dan mimpi surga dan tanah kuno dan senjata susunanmu itu bergabung menjadi satu. Melalui gulungan di tanganmu, kamu dapat memasuki tanah kuno Meng Tian kapan saja. Adapun ruang khusus yang awalnya terkandung dalam gulungan tanganmu, aku memindahkannya ke kedalaman tanah kuno Meng Tian. Saat dia berkata, Si Huang mengangkat tangannya dan menunjuk, dan pusaran spasial yang berputar perlahan tiba-tiba muncul di depan Luo Chen. Melalui pusaran spasial ini, Anda dapat mencapai ruang khusus dalam gulungan gambar Anda. Setelah Anda benar-benar menguasai fungsi-fungsi dari susunan bumi Meng Tiangu, Anda dapat memanggil pusaran spasial ini sendiri. Selain itu, susunan roh Anda dan formasi Meng Tiangudi menyatu bersama, dan Anda juga dapat membiarkan susunan Anda mengendalikan formasi tersebut alih-alih Anda untuk mempertahankan operasi Meng Tiangudi. Mendengar kata-kata Si Huang, Luo Chen mengangguk, lalu menuangkan energi sejati ke dalam gulungan gambar Ratu Huang di tangannya. Gulungan ratu itu terbuka di tiup angin, dan sosok King Xuan terbang keluar dari gulungan itu dan muncul di hadapan Luo Chen dan Si Huang. Senior King Xuan, kekuatan Anda telah meningkat. Luo Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat King Xuan ketika dia melihat King Xuan muncul, lalu bertanya dengan heran. Sosok King Xuan saat ini jauh lebih kokoh dari sebelumnya, dan pada saat yang sama, Luo Chen merasakan tekanan yang sangat berat pada tubuh King Xuan. Setelah mengintegrasikan formasi alam rahasia ini, aku cukup beruntung untuk menerobos ke alam raja. King Xuan Chong. Luo Chen mengangguk, ekspresi di wajahnya tidak bisa mengatakan apakah itu menangis atau tertawa. Alam yang telah ia perjuangkan untuk dikejar selama hidupnya, sampai ia dikejar dan dibunuh, alam raja, yang tidak dapat ia capai, sebenarnya dicapai dengan cara yang dramatis ini. Selamat, Senior King Xuan. Luo Chen tersenyum pada King Xuan ketika ia mendengar kata-kata itu. Terobosan King Xuan ke alam raja juga merupakan hal yang baik baginya. Bagaimanapun, situasi Si Huang tampaknya agak istimewa, dan ia mungkin tidak dapat meninggalkan Meng Tian Gudi. Begitu sesuatu yang tak terduga terjadi, ada eksistensi tingkat raja seperti King Xuan, Luo Chen merasa lebih percaya diri di dalam hatinya. Semua ini berkatmu, King Xuan menggelengkan kepalanya dan berbisik pelan, jika kamu tidak memasuki rumah gua selama hidupku, aku khawatir aku masih akan tinggal di rumah gua dengan alam percobaan ini, dan melihat matahari, bagaimana bisa seperti sekarang. King Xuan terdiam beberapa saat ketika dia mengatakan ini, dan kemudian menghela nafas, sayang sekali aku telah mengubah diriku menjadi roh formasi. Tidak peduli seberapa kuat aku hanya bisa terjebak di alam percobaan. Luo Chen terdiam saat mendengar ini, tetapi Si Huang tiba-tiba bergegas ke King Xuan dan berkata, saya ingat bahwa klan hantu memiliki metode reinkarnasi yang dapat membentuk kembali tubuh jiwa yang tersisa dan menjalani kehidupan lain.
Hanya saja metode reinkarnasi itu sangat keras dan membutuhkan kerja sama dari bendera kelahiran kembali klan hantu. Jika anak laki-laki keluarga Luo dapat mempelajari metode reinkarnasi dan menemukan bendera kelahiran kembali di masa depan, dia mungkin dapat membentuk kembali tubuh fisikmu untukmu. Sebelum suara si Huang selesai, telinga Luo Chen tiba-tiba mendengar perintah sistem. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memicu misi sampingan opsional, membentuk kembali daging. Minta tuan rumah untuk menemukan cara untuk mendapatkan teknik reinkarnasi rahasia dari klan hantu, dan pergi ke klan hantu untuk merebut panji kelahiran kembali, untuk membentuk kembali tubuh Ling Qingxuan. Hadiah tugas, aura 1000 W, 3 kali kesempatan untuk menarik, 1 item misterius, 1 teknik misterius. Apakah tuan rumah menerimanya? Mendengar perintah sistem, mata Luo Chen berbinar, dan dia dengan cepat memerintahkan dalam hatinya, terima tugas. Saat suara Luo Chen selesai, di panel atributnya, ada misi sampingan tambahan membentuk kembali daging. Setelah menerima misi sampingan, Luo Chen segera menoleh untuk melihat Qingxuan dan tersenyum, jika aku memiliki kesempatan untuk pergi ke klan hantu, aku akan menemukan cara untuk menemukan teknik reinkarnasi untuk senior, dan juga mencoba untuk mengambil satu sisi panji kematian. Mendengar perkataan Luo Chen, Qingxuan tergerak hatinya, tetapi ekspresinya menjadi sangat serius, dan dia berkata dengan serius, Luo Xiaozi, kamu harus berpikir jernih. Apakah itu untuk mendapatkan teknik reinkarnasi atau menangkap bendera kelahiran kembali? Itu bukanlah masalah sederhana. Jika kamu ceroboh, kamu akan jatuh ke alam ras hantu. Apakah kamu ingin mengambil risiko? Kamu harus mempertimbangkannya lagi. Qingxuan benar-benar optimis tentang Luo Chen. Menurutnya, bakat Luo Chen sebanding dengan Ratu Phoenix yang terkenal saat itu. Jika Luo Chen tidak memiliki kejutan, Luo Chen pasti akan dapat menguasai daratan dalam beberapa dekade. Pada saat itu, bahkan jika dia masih hanya tubuh formasi roh, itu sama dengan Yu Rongyan, tetapi jika Luo Chen memintanya untuk membentuk kembali tubuhnya dan pergi ke klan hantu untuk berpetualang, sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Qingxuan merasa bahwa bahkan jika dia mati 100 kali, dia tidak dapat lepas dari kesalahan. Senior Qingxuan, jangan khawatir, aku punya akal sehat. Luo Chen mengangguk sambil tersenyum, dan berkata dengan tegas, aku tidak akan mengambil risiko sebelum aku punya cukup kekuatan. Baiklah, kamu selalu punya pendapat sendiri, jadi aku tidak akan membujukmu. Qingxuan mengangguk dan berkata kepada Luo Chen, setelah alam percobaan menyatu dengan tanah kuno ini, ada beberapa perubahan baru. Ketika kamu punya waktu, kamu bisa memasuki alam percobaan dan melihat. Setelah berbicara, Qingxuan berubah menjadi aliran cahaya dan tenggelam ke dalam gulungan gambar ratu. Luo Chen menyingkirkan gulungan gambar ratu, menatap Si Huang, dan berkata sambil tersenyum, Senior Si Huang, lukamu seharusnya tidak berpengaruh sekarang. Si Huang mengangguk, dan Weng berkata, selama Meng Tiangu dapat melanjutkan, tidak akan ada masalah besar dengan cederaku. Di masa depan, jika anak Anda menemui masalah yang tidak dapat dipecahkan, Anda dapat mencoba memperkenalkannya ke dunia mimpi melalui gulungan di tangan Anda, dan Kaisar akan menyelesaikannya untuk Anda. Terima kasih, Senior Si Huang. Luo Chen mengangguk pada Si Huang. Menyimpan gulungan Ratu Huang, melompat ke depan dan mendarat di tanah, berjalan langsung keluar dari area yang diselimuti cahaya kuning. Setelah melihat ini, Si Huang melambaikan tangannya dan menghilangkan cahaya kuning, lalu bergegas ke Luo Chen dan berkata, anak laki-laki keluarga Luo, gelombang binatang buas di luar tidak dapat menembus pertahanan di bawah kain Kaisar, dan itu akan segera menghilang. Kaisar akan beristirahat terlebih dahulu. Petik 2. Setelah selesai berbicara, Si Huang langsung berubah menjadi genangan puing yang berserakan di tanah. Luo Chen menggerakkan sudut mulutnya, menatap puing-puing yang berserakan di tanah, tidak banyak bicara. Tatapannya jatuh pada Wang Xi, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Senior Wang, setelah gelombang binatang buas, akankah kita meninggalkan tanah kuno Mengtian, atau kembali ke Qianlong Yuan untuk terus mengumpulkan Longkuan? Tentu saja tinggal di Mengtian Gudi. Mendengar kata-kata Luo Chen, Wang Xi tidak bisa menahan tawa, Sue Luo, kamu tidak tahu. Meskipun gelombang binatang buas ini berbahaya, setelah gelombang binatang buas, ini adalah kesempatan besar. Saudara Wang benar, sebelum kata-kata Wang Xi jatuh, Ye Changli di samping terus berkata, menurut catatan di klan saya, setelah gelombang binatang, peluang di tanah impian kuno akan muncul dalam jumlah besar. Menurut catatan klan,
Salah satu leluhur saya di keluarga Ye cukup beruntung untuk selamat dari gelombang binatang di Mengtian Gudi, dan akhirnya menemukan batu agregat 5 di Mengtian Gudi. Dan leluhur keluarga Ye saya menerobos ke alam kaisar dalam satu gerakan dengan sepotong batu agregat 5 itu, dan menekan Tianjiao dari generasi yang sama. Petik 2. Anda berbicara tentang senior Ye Xiuyuan. Wang Xi tersenyum dan berkata, keluarga Wang saya juga memiliki contoh serupa. Meskipun gelombang binatang ini berbahaya, tetapi berkat restu saudara Toro, kita dapat dengan mudah melewatinya, tentu saja tidak masuk akal untuk melewatkan kesempatan berikutnya. Petik 2. Luo Chen tidak mengatakan apa-apa lagi ketika dia mendengar kata-kata itu. Karena Wang Xi dan yang lainnya telah membuat keputusan, dia secara alami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Satu-satunya masalah sekarang adalah waktu penutupan Mengtian Gudi. Jika Mengtian Gudi ditutup sebelum akhir gelombang binatang buas, maka mereka tidak punya pilihan selain pergi. Meskipun Luo Chen dapat memasuki kembali Mengtian Gudi melalui gulungan gambar Ratu Phoenix, ini adalah kartu Hall Luo Chen. Meskipun Luo Chen dan Wang Xi dan yang lainnya memiliki hubungan yang baik, Luo Chen tidak bermaksud untuk mengekspos kartu Hall ini. Untuk periode waktu berikutnya, semua orang tinggal di penghalang batu yang dibuat oleh Kaisar Batu. Binatang buas yang ganas di luar juga perlahan-lahan bubar setelah menabrak penghalang batu tanpa hasil, hanya menggantung sejumlah besar mayat yang mati dan menyedihkan di penghalang batu. Mendengar gerakan di luar penghalang batu berangsur-angsur berkurang, beberapa prajurit naik ke udara, melihat keluar, dan menemukan bahwa binatang buas itu telah pergi. Mereka tidak bisa menahan napas lega. Terima kasih, Saudara Luo kali ini, setelah memastikan bahwa dia telah lolos dari gelombang binatang buas, Lin Feng membawa kelompok prajurit ke Luo Chen dan berkata dengan hormat kepada Luo Chen. Tidak peduli, hanya saja kamu beruntung. Luo Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan, kamu memutuskan untuk tinggal di sini. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kata-kata saudara Luo salah. Lin Feng menggelengkan kepalanya, menunjuk ke Kaisar Batu yang berubah menjadi tumpukan puing di samping, dan berkata dengan tegas, jika bukan karena saudara Luo, tolong gerakkan senior itu untuk mengambil tindakan. Kita tidak bisa menghindari binatang buas itu dengan mudah. Cao, saudara Luo, tolong jadilah rasa hormatku. Setelah mengatakan itu, Lin Feng membungkuk ke tubuh Luo Chen dan tampak hormat. Para prajurit di belakang Lin Feng juga tampak hormat dan menyapa Luo Chen sampai akhir. Luo Chen menggelengkan kepalanya saat melihatnya, tetapi tidak banyak bicara. Dia langsung melompat dan terbang ke arah luar penghalang batu. Ketika Wang Xie Changli dan Zhang Juechen melihat ini, mereka dengan cepat melakukan keterampilan tubuh mereka dan mengikuti Luo Chen. Lin Feng dan selusin prajurit yang tersisa saling memandang, dan mengikuti 4 orang Luo Chen, dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Kakak Luo, selusin orang di belakang tampaknya berencana untuk mengikutimu. Zhang Juechen mengerutkan kening saat dia melihat Lin Feng dan yang lainnya mengikuti mereka dari jauh, dan berkata dengan dingin, haruskah aku mengirimnya? Bunuh mereka, jangan khawatir tentang itu. Luo Chen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, setelah mereka tidak mendapatkan apa-apa, mereka secara alami akan pergi. Suedi Luo benar, Ye Changli mengangguk, dan berkata kepada Zhang Juechen, jika kita bertindak untuk mengusir, orang-orang akan mengatakan bahwa kita sombong. Bagaimanapun, bahkan jika mereka mengikuti kita, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Jika kamu ingin mengikuti, biarkan mereka mengikuti. Dengan mengatakan itu, Ye Changli tidak dapat menahan diri untuk menambah kecepatan, melewati Luo Chen, dan terbang ke arah barat Mengtian Gudi di sebelah barat tanah kuno Mengtian. Selain Qianlong Yuan, yang diselimuti kabut tebal misterius sepanjang tahun, ada tempat berbahaya lain yang menarik untuk dibicarakan, Lubang Naga. Tidak seperti Qianlong Yuan, meskipun kabut tebal yang mengelilingi Qianlong Yuan dapat mengisolasi persepsi dan membuat orang jatuh ke dalam kabut tebal dan tidak menemukan jalan, pada akhirnya itu tidak mematikan. Tunggu saja Mengtian Gudi ditutup, dan para prajurit di Qianlong Yuan akan dikirim keluar dari Mengtian Gudi. Selain membuang-buang waktu dan tidak mendapatkan apa-apa, mereka tidak akan menghadapi bahaya lain. Lubang naga berbeda, seperti namanya, bahkan jika naga sungguhan datang ke sini, tempat berbahaya ini akan terperangkap dan tidak dapat melarikan diri. Namun, ada 4 tamu tak diundang di luar lubang naga hari ini. Di bawah kepemimpinan Ye Changli, Luo Chen, Zhang Juechen dan Wang Xi melewati Qianlong Yuan dan langsung menuju lubang naga.
Lin Feng dan yang lainnya yang mengikuti mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak ragu-ragu ketika mereka melihat bahwa mereka berencana untuk memasuki lubang naga. Setelah ragu-ragu cukup lama, Lin Feng dan yang lainnya masih belum punya nyali untuk mengikuti Luo Chen dan yang lainnya ke dalam lubang perangkap naga. Mereka hanya melihat Luo Chen dan yang lainnya memasuki lubang perangkap naga dari kejauhan. Ada banyak racun di lubang naga, Luo Chen dan keempatnya baru saja memasuki lubang naga, dan banyak racun menerkam wajah mereka. Luo Chen hanya merasakan perutnya menggeliat, dan rasa mual keluar secara spontan, disertai dengan pusing yang hebat. Tepat ketika Luo Chen hendak pingsan, pedang Kaisar Agung Danwu di Laut Pengetahuan bergetar 2 kali, mengirimkan fluktuasi yang tak terlihat, menyebabkan lingkai Luo Chen menjadi jernih untuk sementara waktu dan dengan cepat pulih. Dan mengandalkan kekuatan pedang Kaisar Danwu, racun di sekitarnya ditebas oleh kekuatan yang tak terlihat ketika dia mendekati Luo Chen, tidak dapat memengaruhi Luo Chen sama sekali. Adapun ketiga Ye Changli, mereka sedang bersandar di sebuah batu besar, wajah mereka pucat, jelas bahwa racun itu memiliki dampak yang tidak kecil pada mereka. Menurut catatan di klan, racun ini tidak akan menyebabkan efek lain pada orang-orang. Ye Changli menahan rasa mualnya, dan berkata kepada Luo Chen, beradaptasilah terlebih dahulu, dan kita bisa masuk lebih dalam. Wang Xi dan Zhang Juechen pucat, bersandar di batu besar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku akan masuk dan melihat. Luo Chen tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya ketika melihat ketiga orang Wang Xi seperti ini, dan berkata kepada ketiga orang Ye Changli. Setelah selesai berbicara, sebelum Ye Changli dan mereka bertiga dapat berbicara, Luo Chen berjalan langsung ke naga yang terperangkap. Melihat pemandangan ini, ketiga Ye Changli yang pucat itu memberikan pandangan yang mengejutkan. Studio Luo tidak terpengaruh oleh racun itu. Wajah Ye Changli pucat, menatap punggung Luo Chen, dan berseru. Alasan mengapa dia akan pergi ke Xialongkeng kali ini adalah karena seorang leluhur dari keluarga Ye-nya pernah mendapatkan harta karun rahasia di Xialongkeng. Kali ini hanya untuk menghindari gelombang binatang buas, Ye Changli berpikir untuk datang ke lubang naga untuk melihat-lihat. Mungkin dia bisa mendapatkan harta karun apapun. Ye Changli juga tahu sesuatu tentang racun di lubang naga yang terperangkap. Meskipun racun di lubang naga yang terperangkap itu tidak mematikan, bahkan jika Wu Zong memasukinya, racun itu akan terpengaruh dan akan membutuhkan banyak waktu untuk beradaptasi. Yang tidak diharapkan Ye Changli adalah bahwa Luo Chen tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh racun di lubang naga yang terperangkap ini. Kecuali untuk anomali sesaat di awal, dia dengan cepat kembali normal. Saya khawatir ada sesuatu di tubuh Sui Di Luo yang mengisolasi pengaruh racun itu. Ketika Wang Xi mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan emosi. Orang-orang biasa-biasa saja dari luar semua mengatakan bahwa Sui Di Luo lahir dalam keluarga kecil, dan tanpa dukungan kekuatan besar, bahkan jika bakatnya luar biasa, sulit untuk menjadi iklim. Jika Anda memberitahu mereka bahwa ada lebih banyak harta aneh di tubuh Luo Suedi daripada mereka, saya khawatir mereka akan menjadi gila karena cemburu. Mendengar perkataan Wang Xi, Ye Changli dan Zhang Juechen terdiam, dan dengan cepat mengerahkan energi sejati dalam tubuh mereka untuk beradaptasi dengan racun di lubang naga. Adapun Luo Chen, setelah meninggalkan ketiga Ye Changli, dia menemukan tempat yang tenang dan memanggil panel atribut. Melihat 12 juta aura yang tersisa di panel atribut, Luo Chen tidak ragu untuk menunjuk langsung ke sutra pedang Yuan murni. Aura pada panel atribut menurun dengan gila-gilaan, dan pada saat yang sama, perintah sistem berbunyi di benak Luo Chen. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah meningkatkan Jianjing Yuan murni ke puncak 1/400 W, dan tingkat pertumbuhan aura menjadi 860 poin per menit. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah meningkatkan Jianjing Yuan murni ke alam harmoni antara manusia dan alam, dan tingkat pertumbuhan aura menjadi 900 poin per menit. Saat perintah sistem berbunyi, Luo Chen tiba-tiba memancarkan aura pedang yang ganas, menyebar ke sekeliling, menebas bebatuan di sekitarnya, meninggalkan banyak bekas pedang yang bersilangan di tanah. Pada saat yang sama, bayangan pedang panjang menembus langit langsung ke awan, langit tiba-tiba meredup, dan cahaya bintang yang kabur turun dari langit, langsung menyinari Luo Chen. Di pintu masuk Jilongkeng, ketiga Wang Xi tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang ketika mereka melihat pemandangan yang menakjubkan ini. Setelah waktu yang lama, Wang Xi berkata dengan agak susah payah, selain Luo Suedi, seharusnya tidak ada orang lain di Dragon Pit, kan?
Tidak seharusnya. Ye Changli menggelengkan kepalanya, menatap bayangan pedang yang menembus langit, dan mendesah, terlebih lagi. Dengan kekuatan pedang yang begitu kuat, selain Luo Suedi, aku khawatir tidak ada orang kedua di dunia mimpi ini yang dapat memancar. Meskipun aku benar-benar tidak ingin mengakuinya, penglihatan kali ini seharusnya terinspirasi oleh Suedi Luo. Mendengar apa yang dikatakan Ye Changli, Zhang Juechen dan Wang Xi tidak dapat menahan diri untuk tidak terdiam. Mereka secara alami tahu bahwa Ye Changli mengatakan yang sebenarnya, tetapi karena ini, mereka merasa sulit untuk menerimanya. Mereka secara alami tahu apa yang diwakili oleh penglihatan Luo Chen, itu adalah simbol terobosan teknik kultivasi ke alam harmoni antara manusia dan alam. Meskipun bagi mereka, mengolah latihan ke alam harmoni antara manusia dan alam bukanlah apa-apa. Bagaimanapun, masing-masing dari mereka bertiga telah menguasai teknik alam harmoni antara manusia dan alam. Namun, Luo Chen berhasil menembus alam kesatuan surga dan manusia begitu dia memasuki teknik Dragon Kong, yang membuat mereka bertanya-tanya apakah Luo Chen masih punya kesempatan besar lainnya. Hei, Wang Xi mendesah pelan, dengan sedikit rasa frustrasi di wajahnya, dan berkata tanpa daya, tidak apa-apa, Junior Brother Luo sangat beruntung, kita tidak bisa dibandingkan dengannya. Lebih baik beradaptasi dengan racun sesegera mungkin, dan kemudian memasuki lubang naga untuk mencari peluang. Ye Changli dan Zhang Juechen mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata itu, mencoba beradaptasi dengan racun yang terperangkap di lubang naga. Karena ketiga Wang Xi telah melihat lebih banyak keajaiban Luo Chen, mereka hampir tidak bisa tetap tenang setelah mengetahui bahwa Luo Chen telah mengolah teknik tersebut ke alam kesatuan alam dan manusia. Namun tidak jauh dari Jilong Keng, Lin Feng dan yang lainnya tidak bisa menahan rasa iri di wajah mereka ketika mereka melihat penglihatan yang melonjak. Bos, mengapa kita tidak pergi dan melihat di lubang naga? Seorang pria kekar di belakang Lin Feng berkata, kakak Luo dan yang lainnya baru saja memasuki Dragon Pit dan mereka memiliki kesempatan seperti itu. Kita mungkin juga mencoba keberuntungan kita. Kakak Luo dan yang lainnya ada di sana, bahkan jika ada sesuatu yang berbahaya pada saat itu, kita dapat meminta bantuan kakak Luo, bukan? Mendengar perkataan pria kekar itu, Lin Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, kau tidak tahu betapa berbahayanya jatuh ke dalam lubang naga. Selain itu, racun itu sendiri bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Daripada membuang-buang waktu dalam perangkap naga, lebih baik mencari peluang di sekitar. Kau tahu, kita berbeda dari saudara Luo. Saudara Luo, mereka semua adalah orang-orang yang luar biasa, dan mereka didukung oleh kekuatan besar di belakang mereka. Harta karun rahasia yang mereka bawa sudah menjadi sesuatu yang hanya bisa kita harapkan. Setelah Lin Feng selesai berbicara, melihat bayangan pedang yang mencapai langit, warna iri di matanya melintas, dan kemudian dia mulai berkonsentrasi mencari di sekitarnya. Ketika para pejuang di sekitarnya mendengar kata-kata Lin Feng, mereka semua menghela nafas tak berdaya, dan juga mencurahkan energi mereka untuk mencari peluang. Pada saat ini, Luo Chen, yang berada di lubang naga yang terperangkap, tentu saja tidak mengetahui kejadian ini. Setelah penglihatan langit dan bumi menghilang, Luo Chen melihat 7 juta energi spiritual yang tersisa di panel atributnya, dan dia bergumam sejenak, jari-jarinya jatuh ke langit. Di atas hukum tubuh, aura dikonsumsi dengan liar, dan hanya ada puluhan ribu aura yang tersisa setelah lebih dari 7 juta aura dalam sekejap mata. Disertai dengan itu adalah perintah sistem yang berbunyi satu demi satu. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah meningkatkan teknik tubuh Tianpeng ke tingkat penguasaan tingkat kemahiran 1/100 W. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah meningkatkan teknik tubuh Tianpeng. Petik 2. Petik 2. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah mengangkat teknik tubuh Tianpeng ke alam harmoni antara manusia dan alam. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena berhasil menguasai 10 seni bela diri dan seni bela diri di alam harmoni antara manusia dan alam, mencapai prestasi surga dan manusia 3 menghadiahkan 100 W poin Reiki, dan kesempatan untuk mengundi hadiah. Mendengar perintah sistem, Luo Chen tersenyum sedikit di wajahnya, dan mengusap dahinya yang agak bengkak. Luo Chen memegang pedang Wuhen dan berjalan menuju kedalaman lubang naga yang tenggelam. Dia tidak berencana untuk menggunakan kesempatan undian yang dihadiahkan oleh sistem sekarang, seperti 2 kesempatan pencerahan yang dihadiahkan oleh sistem sebelumnya. Luo Chen bermaksud untuk menggunakannya pada saat kritis.
Karena gelombang binatang buas di lubang naga yang awalnya berbahaya, binatang buas di lubang naga pergi dalam jumlah besar, yang membuat tempat berbahaya ini jauh lebih aman. Luo Chen berjalan di lubang naga untuk sementara waktu, dan selain melihat beberapa anak binatang buas yang ganas, dia belum pernah melihat binatang buas dewasa, bahkan bukan binatang buas kelas 1. Tidak heran jika Sue Changye dan Sue Changwang berkata bahwa setelah gelombang binatang buas, ada harta karun di mana-mana di lembah Mengtian. Luo Chen melihat beberapa anak binatang buas yang tidak jauh dari sana yang telah meringkuk karena kedatangannya, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dengan emosi. Tao, gelombang binatang buas sangat mematikan, tidak hanya bagi para pejuang di dunia mimpi, tetapi juga sangat mematikan bagi binatang buas di gelombang binatang buas. Sebagian besar binatang buas dipengaruhi oleh gelombang binatang buas dan dengan mudah kehilangan akal sehat mereka dan menyerang semua target di sekitar mereka yang dapat diserang. Oleh karena itu, setelah setiap gelombang binatang buas di lembah Mengtian akan sangat berkurang. Dan dengan itu, kesempatan yang awalnya ditempati oleh binatang buas itu menjadi kosong, dan pada saat yang sama bahaya di dunia mimpi akan sangat berkurang. Oleh karena itu, tidak salah untuk mengatakan bahwa ada harta karun di mana-mana di dunia setelah gelombang binatang buas. Setelah melewati beberapa anak binatang buas, penglihatan Luo Chen tiba-tiba terbuka. Di depannya, ada jurang tak berdasar. Di jurang, angin menderu, dan samar-samar dia bisa mendengar suara naga yang datang dari bawah jurang. Erangan, tidak heran itu disebut naga kong. Luo Chen mendengarkan auman naga di telinganya, melihat ke arah jurang di depan, dan bergumam, mungkinkah naga asli benar-benar ditekan di bawah. Tepat ketika Luo Chen bingung, suara nyanyian naga yang keras terdengar lagi di jurang di depannya. Kabut di jurang itu sedikit menghilang, mata Luo Chen tajam, dan dia samar-samar bisa melihat ekor emas melewati kabut, berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Mata Luo Chen memadat, dan hatinya bergetar saat dia melihat aliran cahaya yang menghilang. Saya tidak tahu apakah itu ilusinya. Ketika pita itu muncul, Luo Chen samar-samar merasakan pecahan pedang Kaisar Agung Danwu di Laut Pengetahuan bergetar beberapa kali, seolah-olah tertarik oleh pita itu. Hal-hal di bawah jurang ini ada hubungannya dengan pedang Kaisar Danwu. Luo Chen mengangkat pikiran yang berani di dalam hatinya, merenung sejenak, dan langsung memanggil pecahan pedang Kaisar Danwu. Gagang pedang yang tampak seperti pita hangat muncul di tangan Luo Chen, dan bagian depan. Gagang pedang adalah kisi-kisi pedang yang memancarkan cahaya dingin. Sejumlah besar rune misterius dapat dilihat di gagang dan kisi pedang, yang terus-menerus berkedip. Sejumlah besar kekuatan misterius ditarik dari sekeliling dan tenggelam di gagang, dan kemudian bagian bawah kisi pedang menyemburkan bila ilusi, seperti gelombang air yang berkelok-kelok, terus-menerus bergetar. Dengan munculnya pecahan pedang Kaisar Danwu, suara naga di jurang di depannya mengguncang dunia, dan kemudian aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul, mengguncang kabut di jurang. Pita emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di jurang, berenang dengan cepat di jurang seperti ikan, seolah-olah berlatih teknik pedang misterius. Luo Chen hanya menatap pita emas sejenak, dan kemudian merasakan sakit kepala yang membelah, dan niat pedang menyembur keluar tanpa sadar, membuat bekas pedang di tanah di sekitarnya. Sistem, masuki keadaan pencerahan. Luo Chen mengusap kepalanya yang tampaknya terbelah, dan dengan cepat menginstruksikan sistem di dalam hatinya. Jika kesempatan seperti ini dilewatkan, saya tidak tahu kapan saya akan menemuinya, jadi Luo Chen sama sekali tidak ragu, dan langsung menggunakan kesempatan pencerahan. Begitu suara Luo Chen jatuh, kekuatan tak terlihat di udara melonjak ke arah Luo Chen, tenggelam ke alis Luo Chen. Luo Chen hanya merasa bahwa lingtai itu jernih dan cerah, dan pita emas di jurang berubah menjadi sosok ilusi, terus-menerus berlatih satu demi satu ilmu pedang yang indah. Luo Chen menatap pita emas di jurang, dengan sosok ilusi memantulkan satu demi satu di matanya. Pada saat yang sama, sejumlah besar sosok muncul di langit di atas laut kesadaran Luo Chen, memegang pedang panjang ilusi di tangannya, terus-menerus melambai. Segera, setengah jam berlalu, dan Luo Chen perlahan pulih dari kondisi pencerahan. Pecahan pedang Kaisar Agung Danwu di tangannya sedikit bergetar, dan Luo Chen tanpa sadar melambaikan tangannya dan memotongnya ke arah depan. Gelombang energi pedang ilusi terbang keluar dari pecahan pedang Kaisar Danwu dan menebas langsung ke dinding batu tidak jauh dari sana. Banyak retakan muncul di dinding batu yang kokoh dalam sekejap, batu-batu di sekitarnya berubah menjadi debu dan jatuh,
dan celah besar muncul di dinding batu, yang tampak rapuh. Dengan pedang Qi ini dipotong, sosok di lautan kesadaran Luo Chen dengan cepat mati, dan sosok yang terpantul di matanya juga menghilang, digantikan oleh pita emas yang berantakan. Pada saat yang sama, perintah sistem berbunyi pelan di samping telinga Luo Chen. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah memahami keterampilan pedang tingkat dunia, air mati, dan memberi hadiah 100 W poin aura. Jadi pedang ini disebut Sishui. Luo Chen tidak dapat menahan diri untuk bergumam setelah mendengar perintah sistem, nama ini cukup tepat, tetapi saya tidak tahu apa hubungannya dengan Kaisar Danwu. Saat Luo Chen bergumam sendiri, di jurang di depannya, raungan naga itu perlahan-lahan menjadi rendah dan kemudian menghilang. Pita emas yang membanjiri jurang perlahan menghilang, dan hanya angin geng yang berdesing maju mundur di jurang, membuat raungan yang merembes. Sepotong besi terbang keluar dari bawah jurang, seperti meteor dari langit, langsung tertanam di batu di depan Luo Chen, menimbulkan semburan asap dan debu. Luo Chen terbangun dalam sekejap, menatap potongan besi itu tanpa sadar, sedikit lebih terkejut di matanya. Pedang Kaisar Agung Danwu di tangannya sedikit bergetar, seolah-olah ditarik oleh potongan besi di depannya, dan dia mencondongkan tubuh ke arah potongan besi itu dengan lengan Luo Chen. Ini adalah, Luo Chen bergerak sedikit di dalam hatinya, dan mengangkat tangannya untuk menunjukkan pedang Qi untuk memukul potongan besi. Itu, pedang Qi bertabrakan dengan potongan besi itu, membuat suara dengungan logam yang tajam, dan pada saat yang sama, gelombang-gelombang yang sangat dikenal Luo Chen keluar dari potongan besi itu, membubarkan kabut di sekitarnya. Benar saja, itu adalah pecahan pedang Kaisar Danwu, gumam Luo Chen sambil menatap besi misterius di depannya, lalu langsung melepaskan tangan yang memegang gagangnya. Gagang pedang Kaisar Danwu melesat langsung ke pelat besi misterius itu, lalu cahaya redup muncul dari pelat besi itu, menghalangi pandangan Luo Chen. Setelah beberapa saat, cahaya redup itu menghilang, dan bagian depan pedang Kaisar Agung Danwu memiliki bilah sebening kristal seperti batu giok es, bersinar dengan cahaya dingin di bawah sinar matahari. Luo Chen tanpa sadar menggenggam gagang pedang Kaisar Danwu, dan kesejukan mengalir dari lengannya ke lintai, membuat pikiran Luo Chen jernih. Bagus sekali, mata Luo Chen berbinar, menatap pedang panjang di tangannya, sedikit kegembiraan di wajahnya. Pedang Kaisar Agung Danwu asli, yang hanya memiliki kisi-kisi pedang dan gagang, memiliki efek ajaib pada jiwa. Sebelum mengandalkan gagang dan kisi pedang, kekuatan jiwa Luo Chen meningkat pesat. Tanpa bantuan aura untuk meningkatkan kekuatan jiwanya masih luar biasa, meninggalkan basis kultivasi di belakang. Sekarang pedang Kaisar Agung Danwu memiliki bilah yang tidak lengkap, itu dapat membuat orang merasa bahwa platform roh itu jernih dan terang, yang jelas merupakan peningkatan besar dalam pemahaman. Itu layak menjadi pedang portabel yang ditinggalkan oleh orang kuat Wudi yang pernah terkenal menggerakkan daratan. Bahkan jika itu tidak lengkap, itu masih memiliki kekuatan besar. Luo Chen bergumam dengan suara rendah sambil memegang pedang Kaisar Danwu yang patah. Benua semesta sangat luas dan tak terbatas, dengan ratusan klan, dan tidak ada kekurangan Wudi yang kuat di benua itu, tetapi Wudi yang kuat yang dapat dikenal di seluruh benua, selama ribuan tahun, hanya dua Kaisar Danwu dan Ratu Huang. Bahkan jika yang lain mencengangkan dan menakjubkan, seperti Luo Jingcheng dan Luo Lingyun, leluhur keluarga Luo, atau Yun Huang pertama yang menciptakan Kekaisaran Liu Yun, mereka hanya terkenal di kalangan umat manusia. Satu-satunya alasan untuk hasil ini adalah kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak. Apakah itu alam percobaan yang tidak lengkap yang ditinggalkan oleh Ratu Phoenix atau pedang yang tidak lengkap yang ditinggalkan oleh Kaisar Danwu, bahkan setelah berlalunya waktu, itu masih memiliki berbagai efek magis. Sebaliknya, dunia mimpi yang diciptakan oleh dua bersaudara Luo Lingyun dan Luo Jingcheng yang mengandalkan harta karun rahasia hanya bertahan selama sekitar 1000 tahun, dan itu hampir runtuh. Jika bukan karena Luo Chen yang menggabungkan tanah kuno Mengtian dengan alam percobaan, saya khawatir tanah kuno Mengtian ini akan segera punah. Dari sini, kita juga bisa melihat seberapa besar kesenjangan antara Kaisar Wu umum dan para tokoh kuat seperti Kaisar Huang dan Kaisar Danwu. Dengan lembut menggelengkan kepalanya, berpikir dengan pikiran, menyingkirkan pedang Kaisar Danwu yang tidak lengkap, Luo Chen berbalik dan meninggalkan jurang. Memasuki lubang naga kali ini, meskipun tidak ada keuntungan lain, apakah itu untuk mendapatkan pecahan pedang Kaisar Danwu atau untuk memahami keterampilan pedang tingkat rendah tingkat dunia, air yang hilang, itu adalah kesempatan yang sangat langka. Luo Chen tidak serakah.
Karena dia telah memperoleh cukup banyak manfaat, dia secara alami tidak akan tinggal di lubang naga. Segera, Luo Chen kembali ke pintu masuk lubang naga, hanya untuk menemukan bahwa ketiga Ye Changli telah menghilang dan hanya memakukan sebuah catatan di pohon. Raksasa, sosok Luo Chen melintas, meraih catatan di tangannya, dan setelah melirik, dia langsung mencabik-cabik catatan itu dan melemparkannya ke samping. Menurut informasi pada catatan itu, ketiga Ye Changli telah beradaptasi dengan racun di lubang naga yang terperangkap dan memasuki lubang naga yang terperangkap lebih dulu. Karena medan Jilongkeng yang rumit, ketiga Ye Changli takut kehilangan Luo Chen, jadi mereka meninggalkan catatan ini untuk memberitahu Luo Chen tentang jejak mereka. Namun, meskipun Luo Chen tahu jalan mana yang diambil Ye Changli dan yang lainnya untuk memasuki lubang naga, dia tidak bermaksud masuk jauh ke dalam lubang naga untuk menemukan ketiga Ye Changli. Lagi pula, tidak ada bahaya di lubang naga yang terperangkap saat ini, dan dengan kekuatan ketiga Ye Changli yang dapat mengatasinya dengan mudah, Luo Chen tidak mau repot-repot berbagi kesempatan dengan Ye Changli dan mereka. Bagaimanapun, saya mendapat pecahan pedang dari Kaisar Agung Danwu, dan menyadari keterampilan pedang surgawi. Bagi Luo Chen, panennya sangat melimpah. Memikirkan hal ini, Luo Chen tersenyum, duduk bersila di tempat, dan memasuki kondisi kultivasi. Dan tidak jauh dari Jilongkeng, sejumlah besar prajurit datang ke arah Jilongkeng. Mereka semua adalah prajurit yang telah memperhatikan penglihatan yang ditimbulkan oleh Luo Chen sebelumnya, tetapi mereka berbeda dari Lin Feng dan yang lainnya, dan mereka tidak tahu bahwa Luo Chen dan yang lainnya telah memasuki perangkap naga. Para prajurit ini hanya berpikir bahwa harta karun aneh lahir di Dragon Kong, dan kemudian mereka bergegas menuju Dragon Kong. Banyak dari mereka masih memiliki luka mengerikan di tubuh mereka, dan mereka berdarah di luar. Dilihat dari bentuk lukanya, mereka jelas terluka oleh binatang buas. Jelas, orang-orang ini baru saja keluar dari gelombang binatang buas dan bergegas ke Gua Naga, dan mereka tidak tahu apakah mereka berencana untuk merebut harta karun eksotis atau mencari perlindungan di Gua Naga. Luo Chen tentu saja tidak mengetahui hal-hal ini. Dia duduk bersila di pintu masuk lubang naga, dan segera tenggelam sepenuhnya dalam kondisi kultivasi, hanya menyisakan secercah kesadaran spiritual untuk merasakan angin dan rumput di luar. Sejumlah besar aura langit dan bumi bergegas menuju Luo Chen dari segala arah, mengalir di sepanjang meridiannya, dan akhirnya disempurnakan, melewati hantu pedang panjang di atas dantian Luo Shen dan api yang membara di jantung bumi, berubah menjadi pedang Yuan paling murni, diisi dalam dantian Luo Shen. Sejak kitab suci pedang Yuan murni dipromosikan ke alam kesatuan surga dan manusia, kecepatan Luo Chen dalam mengubah pedang Yuan menjadi jauh lebih cepat, dan dia sepenuhnya mampu mengubah semua energi sejati di tubuhnya menjadi pedang Yuan, bahkan jika itu hanya yang asli. Tidak terkecuali, niat pedang yang tampaknya ada atau tidak terpancar dari tubuh Luo Chen, menggores serangkaian bekas pedang dangkal di tanah di sekitar Luo Chen. Dan saat Luo Chen tenggelam dalam kondisi kultivasinya, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar Dragon Kong. Luo Chen terbangun dari kondisi kultivasinya dalam sekejap, dan berdiri, dengan cahaya pedang tajam menyala di matanya, melihat ke arah asal langkah kaki itu. Pedang Wu Hen tidak tahu kapan itu muncul di tangan Luo Chen, dan aura pedang mengelilingi Luo Chen, siap untuk memotongnya kapan saja.